Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja di Forum. Kembali ke Mas Yanuar Nugroho. Mas, ini vaksin gotong royong barangnya sudah ada ya. Kemudian juga momentumnya juga sudah lewat. Tapi ini kan vaksin juga punya masa kadaluarsa. Sekarang ini menurut Anda, ini vaksin ini mau digunakan untuk apa? Kalau berbayar kan tadi menimbulkan reaksi juga. Gimana Mas Yanuar? Gini Mas Budiman, kalau jawaban lugasnya, vaksin yang sudah ada itu diselamatkan. Karena di satu sisi vaksinnya sudah ada tanggal kadaluarsa. Di sisi lain, di lapangan Mas, yang belum dapat itu banyak dan kecepatan vaksinasi kita rendah. Harusnya jawaban lugasnya adalah diambil alih oleh pemerintah. Digunakan untuk program pemerintah yang gratis ini. Tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan teknokratis. Tetapi saat ini saya kira memang keputusan berat dan memang ini dilematis bagi pemerintah. Tetapi kan upaya kita kejar-kejaran dengan waktu ini. Menyelamatkan nyawa warga negara. Yang saya bilang tadi, kapasitas negara amat menentukan kecepatan mengambil keputusan untuk menyelamatkan nyawa warga. Ada vaksin, akan kadaluarsa, seperti ini, ambil alih negara dulu. Memang ada konsekuensi finansial pasti. Baik, Ibu Sri, memang perlu dijaga. Bu Sri, gimana Bu? Solusinya sekarang? Saya sependapat jangan sampai ada yang kadaluarsa sementara kebutuhan kita itu menunggu. Itu kalau memang bisa dikomunikasikan antara pemerintah dengan pihak Kimia Farma, kenapa tidak? Nah, tapi sekali lagi mungkin harus ditimbang dalam harga, harus ditimbang dalam sistem pengadaan tersendiri yang membuat harga lebih tinggi daripada yang kita dicanangkan oleh pemerintah. Itu jadi pemikiran tersendiri. Tapi bagi kami tetap berkonsentrasi kepada program vaksinasi program. Ya, baik. Mas Haryadi, gimana kalau dalam perspektif pengusaha? Ya, kalau dari perspektif kami adalah dikembalikan kepada ininya Mas, kepada rencana awal vaksin gotong royong itu kan memang untuk karyawan. Jadi sekarang tadi saya bilang walaupun momentumnya udah lewat, artinya sebagian sudah divaksin gratis, tapi kan tetap masih ada Mas. Jadi menurut saya udah karena ini udah barangnya ada, sudah diarahkan akan diberikan di Kimia Farma, ya udah sekarang diumumkan itu dihabiskan aja yang ada di dalam listnya Kadin itu pokoknya diumumkan ya segera di ini karena ya ini juga ini Mas kita juga jadi belum tahu juga kan berapa sebetulnya yang sudah memakai vaksin gratis. Jadi toh jumlahnya juga belum banyak tadi yang Bu Sri bilang bertahap juga datangnya dan batch kedua ini 1 juta Mas. Jadi 1 juta menurut saya sih lebih baik diumumkan pokoknya yang sudah pesan melalui Kadin ya silakan segera dikasih waktu untuk segera mengambil vaksin itu begitu Mas. Jadi jangan bias dengan yang lain-lain karena menurut saya mesti ada kejelasan juga ini kan sudah dirintis dari awal bahwa ini memang berbayar untuk perusahaan gitu loh Mas. Jadi itu aja dihabiskan dulu, karyawan yang memang sudah mendaftar ya silakan segera datang dan itu diberikan sesuai dengan rencana awal itu. Dan yang paling penting juga sekarang ini Mas dari perusahaan yang memang sudah terdaftar, ini forumnya juga forum bagus sekali Kompas TV, supaya segera mengambil langkah untuk mendaftar registrasi ke Kimia Farmanya. Oke, baik. Bung Abed, jadi gimana tadi tawaran dari Bu Sri dan Mas Yanuar dan Mas Haryadi, respon pemerintah KSP gimana? Kalau ini sebenarnya bukan kapasitas kami yang ini ya, karena ini masuk ke wilayah privat ya. Artinya itu kita harus lihat entitas Kimia Farma, Bio Farma sebagai entitas bisnis gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, terkait juga tadi constraint soal anggaran, apakah sesuai bagaimana pengadaannya, kemudian harga dan lain sebagainya, ini kan juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, oleh sebab itu, tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi itu memang menjadi salah satu yang sangat mungkin dilakukan, bagaimana mengoptimalkan kerjasama mereka yang sudah ada dulu, gitu loh. Jangan buru-buru setiap ada soal itu juga langsung negara mengakuisisi untuk itu, gitu. Karena juga perjanjian-perjanjian kerjasama dengan bisnis to bisnis tentu masih jalan. Dan ini kan nggak mudah juga 20 jutanya udah ada di negara kita kan gitu ya. Jadi tapi lagi-lagi kami perlu menegaskan, saya selalu tertarik menghadiri diskusi di media Mas Budiman, cuma mau memastikan bahwa meyakinkan agenda pemerintah itu nggak berubah untuk yang gratis. Kita akan kencangin terus. Benar, masih ada masalah, masih ada tantangan, iya. Dan ini memang yang sedang lagi kita upayakan. Pak Presiden juga bilang kalau perlu vaksinasi siang malam.
Jadi ini memang lagi dipikirin karena kita tahu untuk pelibatan tenaga-tenaga kesehatan di dalam vaksinasi ini juga ada regulasinya. Misalnya bidan mau jadi vaksinator itu ada ketentuannya sendiri. Kemarin Kepala BKKBN minta untuk ada payung hukum bagaimana bidan dilibatkan, bagaimana dokter gigi dilibatkan, bagaimana tenaga farmasi dilibatkan. Jadi ini mohon maaf ini ya Mas, benar bahwa 20 juta itu angka yang gede. Tapi ada angka 400 juta yang harus kita beresin, Mas. Jadi juga tolong ini kita jangan mendistorsi angka yang 400 juta itu dari isu yang 20 juta. Oke, baik Bung Abed. Bu Sri, Mas Haryadi, Mas Januar, dan Bung Abed, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Pemerintah punya tanggung jawab besar untuk mempercepat dan mempermudah proses vaksinasi gratis kepada masyarakat agar segera tercapai kekebalan komunitas. Bantuan swasta untuk percepatan vaksinasi tetap terbuka tanpa harus mengarah pada bisnis dan komersialisasi vaksin, untung dan rugi di masa pandemi. Komunikasi publik yang jelas, lugas, tegas, dan tidak mendua menjadi kunci. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan segera mengikuti program vaksinasi. Selamat malam dan sampai jumpa.